Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita rally ya. Hehe. Yang ini Infinix Hot 10 Play, alhamdulillah udah done dan masih terus mengisi sambil menunggu customernya datang ya. Jadi malam ini kita kedatangan Oppo A3s. Tadi dia bilang Oppo A53. Ini kendalanya di tombol on off-nya tidak bekerja. Oke, kita langsung eksekusi aja. Semoga sekali jalan. Hehe. Jadi bisa langsung down ya. Ini saya bilang ke customernya mudah-mudahan dalam 1 jam pengerjaan selesai. Oke, yang pojok Smartfren, yang tengahnya Telkomsel. Ini tidak bisa pencet sama sekali ya. Oke, ini kita buka saja. Ada apakah dia di dalam? Biasanya tombol aus begini bisa jadi kena air ataupun memang dia rusak. Jadi sekali lagi saya pernah mensimulasikan di video saya. Mensimulasikan versi saya itu bukan berarti nggak real ya, tapi memang real ya. Jadi bahwasannya kalaupun ini sambil kita buka ya, kalaupun kita coba copot tombolnya dulu. Kalau mau langsung silahkan teman-teman, ada stoknya langsung ganti. Kalaupun memang tidak ada, ya seperti yang video pernah saya bikin. Jadi kita copot tombol si switchnya itu, kemudian kita tes di kaki switchnya itu kita pakai pinset apakah dia merespon atau tidak. Kalau memang dia tidak merespon, berarti memang fleksibelnya dia sudah rusak ya teman-teman ya. Oke, ini masih kita buka. Ini video bukanya saya persingkat aja ya. Oke, lanjut. Baik teman-teman, jadi ini ada satu baut slack. Saya coba udah angkat, namun belum berhasil ya. Ini kabel sinyal pun saya singkirin dulu, sama baterai saya cabut. Hanya menyarankan teman-teman dengan sangat ya. Jadi teman-teman ketika memang merasa bautnya udah slack, nggak usah dipasang. Kasihanlah konter-konter selanjutnya yang menerima HP yang ternyata di dalamnya ada baut slack. Apalagi jika si customer minta dalam waktu cepat gitu ya. Ini masih kita coba untuk buka baut slacknya ya. Ini sama sekali ternyata tidak bisa dipakai pakai obeng yang lain. Ini masih saya terus upayakan. Masih di deadline waktu, mudah-mudahan aman ya. Ini pun berpapasan dengan soket baterai dan tombol volume up dan down di sini ya. Ini saya jadi harus berhati-hati untuk mengangkat si ininya. Kita tetap berfokus untuk mengerjakan di sini. Oke, sekali lagi, jadi kalau teman-teman sekiranya mau masang baut slack, mendingan gak usah dipasang. Belilah baut atau stoklah baut yang normal. Jadi mempermudah pekerjaan orang lain, insya Allah kita akan dipermudah pekerjaan kita oleh Allah gitulah ya. Oke, kita lanjut. Baiklah teman-teman, akhirnya dengan sangat terpaksa saya pocel dulu bagian yang tidak bisa, memang ini sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya ini sedikit saya robek dengan tang ini supaya ini bisa tetap dikerjakan ya. Jadi nanti untuk pemasangannya otomatis bagian sini tinggal kita potong aja ya. Bagian sini kita potong mungkin dengan gunting. Ya berarti sini udah tidak dipakai lagi. Jadi hanya sini gitu lah ya. Tapi di sini posisinya tetap dengan baterai, kabel sinyal semuanya dalam posisi standby gitu ya. Oke, ini masih kita tes. Ini dicolok baterai dia langsung nyala, berarti kemungkinan memang on off-nya ada trouble ya. Oke, ini benar-benar luar biasa kita dikerjain ya. Oke, kita lanjut.
teman-teman. Ternyata memang tidak bisa, kecuali memang harus dicabut. Ini akhirnya dengan susah payah. Iyalah biar bisa. Oke. Ini udah sedikit lagi ya, bautnya hampir terlepas karena pun mesin tidak bisa diangkat. Saya baru sadar ternyata memang bautnya harus tetap diangkat. Lanjut. Nih teman-teman nih, hehe, ini dia nih baut seleknya nih. Aduh, kelihatan nggak? Oke, ini jadi saran buat kita semua, buat teman-teman, buat saya pun mengingatkan, kalaupun ketemu baut selek, nggak usah dipasang lagi. Kalau misalnya teknisinya emosi, yang ada main bautnya kacau belur, babak belur maksudnya, kacau belur. Oke, ini masih kita coba. Sekali lagi kita coba pasang baterai dulu ya. Oke, apakah dia masih ada reaksi kah? Oke, ini langsung menyala, berarti fix di on off ya. Nah, saya membiasakan ketika ngetes masih di logo, saya tidak akan cabut baterai kecuali dia udah masuk menu. Jadi antisipasi buat kita supaya tidak terjadi ngebreak ya. Ada kalanya kita menganggap bahwasannya itu tidak terjadi apa-apa, ternyata bisa aja itu terjadi break. Nah, maksud saya biarkan dia masuk ke menu sebagai antisipasi kehati-hatian kita gitu ya. Oke, ini masih, ntar kita coba cabut si mesinnya. Yang ini ya, kelihatan nih, habis saya putar-putar nih. Dan customer udah saya konfirmasi. Oke, sudah masuk ke menu ya. Kita tinggal cabut baterainya. Nah, ini kita pasang ya. Maksudnya kita bongkar, kita coba selesaikan bagian on off-nya yang trouble. Oke, teman-teman, ini sudah kelihatan ya. Kita buka dulu. Wow, kecil sekali ya. Oke, sudah mulai keangkat. Oke, ini bagian sininya kita coba cabut. Kita lanjut. Oke, di video terdahulu pernah eksekusi di switchnya ya teman-teman ya. Kita coba dulu cabut switchnya, kemudian kita akan tes. Sepertinya hehe, bisa jadi efek pemakaian ataupun aus. Jadi dia tanpa dipencet dia sudah memberi komando untuk hidup ya. Si switchnya ini kita coba cabut dulu ya. Kita tes lagi nanti apakah dengan dicabut switch dia masih nyala sendiri atau enggak. Oke, lanjut. Teman-teman, ini udah saya coba cabut ya si switchnya. Ini akan kita tes, pasang dulu apakah dia tetap ngerestart atau tidak. Kalau dia tetap ngerestart, mau tidak mau kita akan benahi atau ganti full set. Tapi kalau dia tidak ngerestart, berarti kita bisa ganti switchnya ya. Seperti video-video yang pernah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya. Oke, ini saya skip aja. Kita susun mesinnya dulu ya. Lanjut. Oke, teman-teman, ini udah saya pasang dan baterai sudah masuk ke soketnya dan ternyata sepertinya memang switchnya ya yang bermasalah. Oke, ini kita akan coba tekan kiri kanannya. Oke, kita lanjut dari sini. Oke, siapa yang tahu jawabannya? Hehe, tulis di kolom komentar. Ih, kesannya kayak banyak yang nonton aja ya. Padahal kalau servisan wah udah penet duluan orang ya. Pasti banyak kalau model ini. Aduh,
Ini ada si akangnya di depan saya nih, sambil ngobrol ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kita siapkan dulu si switchnya ya. Teman-teman, mari kita lanjutkan. Oke, hati-hati tangannya kepengis. Apa kepengis itu bahasa Jawa ya? Kena ujungnya. Oke. Ternyata ini ketarik semuanya ya. Oke, masih kita coba. Kita lanjut. Kita tinggal pasang switchnya ke fleksibel bawaannya dia ya. Lanjut. Oke, teman-teman, ini maaf saya persingkat karena si abang customer ini sudah harus segera pulang. Ini sudah saya pasang ya. Kalau teman-teman mau lebih lengkapnya, silahkan lihat di video-video saya sebelumnya. Ada kok beberapa ya. Saya jelaskan mengganti switch di fleksibel on off ataupun volume ya. Dicek aja ya di channel saya ya. Jadi intinya ini sudah bisa ya teman-teman ya. Dan dia tidak langsung nyala sendiri. Oke, ini tinggal kita pasang ulang, tes dulu seperti biasa, all fitur, kamera, sinyal, suara, pengecasan dan lain-lain. Jika sudah oke, ya sudah. Dan seperti yang tadi di menit-menit pertengahan saya jelaskan, kayaknya ini memang sudah tidak bisa dipasang nih di bagian sininya aja ya. Jadi nanti ini kita sedikit buang ya. Tapi ini nanti tetap terpasang ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Jika kurang memuaskan tutorial hari ini, mohon dimaklumi. Tapi yang jelas saya sudah berupaya memberikan apa yang saya bisa. Terus semoga teman-teman yang sedang kurang sehat, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Dan jangan lupa teman-teman dukung channel ini ya, dengan cara yang tadi, subscribe, komen, like, share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan ngopi tengah malamnya. Hehehe, dadah. Alhamdulillah jadi nota.